Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana akramas syuhur futihat fihi abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa ya Allah ya karim. Alhamdulillah kita sampai bersyukur kita pada Allah Ta'ala yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang terbaik, di mana bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur yang panjang dan kemudahan dalam melaksanakan seluruh agenda Ramadan kita pada tahun ini. Amin. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang puasa teringat sebuah kisah sahabat Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak bawa apa-apa dari Makkah. Orang Ansor memberinya separuh hartanya dan ada pula yang memberikan separuh kebunnya. Namun beliau menjawab dengan elegan dan penuh rendah hati. Beliau berkata, "Duluni ala suki, tunjukkan kepadaku di mana pasar." Maka sejak saat itu beliau mulai kembali usahanya, dan secara perlahan-lahan kembali Allah berikan keberkahan kepada dia menjadi sahabat terbaik di antara yang lain dalam infakkan hartanya buat kaum muslimin dan orang-orang beriman saat ini. Hadirin rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah riwayat beliau menangis ketika buka puasa. Beliau berkata, "Mata Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Sahabatku Mus'ab bin Umair telah wafat dalam keadaan lebih baik dariku. Namun ketika dia wafat, dia bukan kain kafan selain sehelai kain menutupi dirinya. Wa mata Hamzah wa khairu minni bidullah Hamzah, lebih baik dariku. Sedangkan aku kini Allah bentangkan dunia di depanku. Aku takut bahwasanya Allah telah menyegerakan semuanya di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, itulah salah seorang sahabat terbaik Rasulullah SAW. Inginkah kita dijadikan sebagai umat yang terbaik atau sebaik-baik manusia? Tentunya semua kita ingin menjadi orang-orang sebaik-baiknya manusia, baik itu di mata manusia apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menjadikan sebaik-baik manusia ini bisa dibeli, tentunya orang-orang yang kaya di antara kita akan membeli walaupun berapa besar jumlahnya. Namun alhamdulillah, untuk menjadi menggapai level predikat terbaik manusia itu, bagi kita orang beriman tidak perlu membuka kocek sebesar yang kita miliki, namun tentunya kita berusaha dengan sekuat tenaga dan keimanan yang luar biasa untuk meraih predikat sebaik-baik manusia atau khairun nas. Hadirin rahimakumullah, ada banyak predikat terbaik atau ciri-ciri sebaik-baik manusia. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan banyak pula amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sebagai pengantar saya sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, makna Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah juga telah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina." Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum
dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menyukseskannya di Ramadan tahun ini untuk menjadi sebaik-baik manusia versi Rasulullah SAW? Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan banyak pula amalannya. Tentunya satu hal, yaitu dengan cara memaksimalkan ibadah Ramadan kita dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, khususnya di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar di sini. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa sih makna sesungguhnya dari kata Lailatul Qadar itu? Namun sebelumnya kita harus mengetahui juga asbabun nuzul dari ayat atau surah Al-Qadar ini, biar kita tahu apa sih yang dikehendaki Allah kepada kita kaum muslimin tentunya di malam Lailatul Qadar ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Laki-laki itu sangat kuat dan gigih dalam berperang sehingga musuh-musuhnya sangat takut kepadanya. Kisah itu buat para sahabat sangat heran dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu la naqdiru ala dhalika. Nahnu la yastati'u an taqatila fi sabilillahi al-fasl." Ya Rasulullah, kami tidak bisa mencapai seperti itu. Kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan seperti itu. Faqala Rasulullah, fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala suratul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah menjawab, Allah SWT memberikan keutamaan kepada umatku dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Hadirin rahimakumullah. Itulah asbabun nuzul tentang surah Al-Qadar, tentang seorang Bani Israel yang berjuang selama 1000 bulan. Sedangkan dari Rasulullah mengatakan umur kita kaum mukminin antara 60 sampai 70, dan jika di antara kita sudah lebih dari itu maka itu adalah sedikit jumlah. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah? Lalu apa sih ciri-ciri atau makna daripada Lailatul Qadar itu? Kata Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, Lail dan Al-Qadar. Ulama sepakat Lail ini kita artikan sebagai malam, sedangkan Al-Qadar ada yang menjelaskan bahwasanya Al-Qadar itu bermakna 3 hal atau 3 kata. Yang pertama adalah Al-Qadar yang berarti azamah, yaitu keagungan. Ada 5 keagungan. Yang pertama adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Keagungan yang kedua adalah diturunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain Allah berfirman,
turunkannya Al-Quran. Jadi agung karena situlah malam itulah Al-Quran diturunkan. Azamah yang ketiga, agung yang ketiga, malaikat turun ke bumi dikamandai oleh malaikat Jibril. Inilah yang menyebabkan Al-Qadar mengenai agung karena pada hari itu, pada malam itu turun malaikat ke langit ke dunia dikamandai oleh malaikat Jibril. Kemudian yang keempat, mana azamah keagungan itu adalah karena Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka malam itu menjadi agung. Yang terakhir sekalian, kenapa Al-Qadar dimaknakan azamah keagungan? Karena umat Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwasanya umat Islam kita adalah nanti yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan oleh umat-umat lain, dan kita pula yang pertama kali dibangkitkan sebelum umat-umat lain dibangkitkan. Itulah makna Al-Qadar yang pertama, azamah, yaitu keagungan, 5 keagungan yang tadi. Yang kedua sekalian, makna Al-Qadar itu adalah doihitu, sempit. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, turunlah malaikat pada malam itu dikomandani oleh malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat, tidak ada sejengkal pun wilayah bumi yang tidak dihimpit atau didatangi oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar itu. Maka kenallah Qadar itu bermakna doyikun, sempit, karena malam itu malaikat semua berputar ke bumi dikomandani oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Yang terakhir sekalian adalah makna Al-Qadar adalah takdir. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Malam itu, malam Qadar itu, nanti Qadar adalah malam diputuskannya oleh Allah untuk tahun ke depan, takdir manusia ke depan, wafatnya atau umurnya panjang, celaka atau bahagianya, kaya atau miskinnya. Maka disitulah makna Al-Qadar yang ketiga adalah takdir. Allah berikan keputusan untuk kita 1 tahun ke depan. Hadirin rahimakumullah, itulah makna sesungguhnya tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang memiliki keagungan yang sungguh luar biasa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya kita hidupkan malam-malam sesuai terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama memberikan 4 tingkatan bagi kita untuk meramaikan, untuk menghidupkan malam ini dengan cara maratibul qiyam Lailatul Qadri al-musahabati arba'ati. Ada 4 tingkatan yang dianjurkan dalam mendirikan malam Lailatul Qadar. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Jika kita bisa pada tingkatan kami, masya Allah, al-yakumal lailatul lahu, ada di antara kita yang mendirikannya semalam penuh, dari ba'da isya sampai dengan waktu subuh. Inilah pilihan yang pertama, al-yakumal lailatul lahu, ia mendirikannya semalam penuh. Al-martabatul tsaniyah, tingkatan kedua adalah al-yakuma awal laili wa akhirah, ia mendirikannya di awal malam dan di akhir malam. Pada isya kita lakukan tarawih, kemudian tadarus, kemudian istirahat tidur, bangun kembali pada akhir malam sampai waktu subuh tiba. Inilah level yang kedua, jika mampu, masya Allah. Yang ketiga, wal-martabatul tsalitsah, dan tingkatan yang ketiga adalah al-yakuma akhirul laili faqat, ia mendirikannya di akhir malam saja. Pada tarawih kita sebelum tidur, kemudian pagi hari kita menghidupkan saat waktu subuh tiba. Ini tingkatan yang ketiga.
Dan terakhir hadis martabatul rabi'ah, dan tingkatan yang keempat adalah an yakuma awal laili faqat, ia mendirikannya di awal malam saja. Sholat isya, tarawih, kemudian tidur kita bangun subuh. Inilah tingkatan yang keempat. Kita bisa milih. Kita berada di level mana untuk mendirikan atau mendirikan Lailatul Qadar ini sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah level semua terbaik, dan insya Allah mendapatkan posisi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita, memudahkan kita menuju surganya, menjaga kita dari nerakanya, dan Allah maafkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzuka minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa ya Allah ya karim. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.